Halo, di video kali ini gue gak akan sendirian karena gue udah ditemenin sama temen gue yaitu Hai Viani Adila. Oke, jadi di video kali ini gue gak akan sendirian karena di samping, di depan, tepatnya ya sebelah gue lah, ada Vivi. Hai. Halo Vi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya for your info juga, gue sama Vivi sebelum gue tag video yang ini, kita juga sempat bikin podcast juga ya. Yap. Di podcast Teman Tidur tentunya, ada di Spotify. Kalau di YouTube ada tapi cuma kayak teaser-teasernya doang. Jadi mungkin buat fullnya lo bisa dengerin langsung di Spotify. Vi, gimana kabar orang tua? Baik, alhamdulillah sehat. Aduh, pacar aman? Aman. Random banget gue nanya. Jadi kita tadi malam ya kalau nggak salah, kita udah bikin podcast itu tentang kayak orang tua yang restu tidak orang tua. Ya, tidak dapat restu dari orang tua. Nah sekarang gue kepikiran untuk ngebahas hal-hal yang di luar relationship, tapi kalau menurut gue ada kaitannya juga. Bisa dikaitin bisa juga dikaitin. Kalau menurut gue pribadi ya, kayak ya maksudnya nggak tahu sih ini bener atau enggak, tapi bukan harus ya sih, kayaknya sih masuk juga gitu. Dan lo sempat ngasih masukan ke gue kayaknya buat ngebahas tentang cancel culture ya. Betul. Kayaknya seru juga gitu. Nah gue juga kayak jujur gue baru tahu sih maksudnya kayak cancel culture apaan gitu. Terus gue sempet buka-buka artikel dan lo juga sempet ngebahas tentang itu ya sama teman lo juga di di podcast teman ya, gue juga. Podcast teman lo. Terus gue tertarik juga tuh untuk ngebahas itu. Kalau dari pengertian menurut lo sendiri, Vi, cancel culture tuh apa sih, Vi? Cancel culture tuh kayak mengkaitkan subjek diri public figure-nya itu ke objek karyanya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi padahal subjek sama objek itu kan beda kan. Subjek itu personality, objek itu profesional kerjanya, kayak gitu sih. Nah, yang salah adalah mengkaitkan kedua hal tersebut. Gitu. Jadi menganggap yang subjek sama objeknya jadi satu gitu. Betul. Ya meskipun sebenarnya yang ngerjainnya itu juga. Tapi kan kalau mau dilihat ya sebenarnya kan objek itu mungkin bisa jadi banyak ya. Mungkin lo bisa ngerjain apa meskipun subjeknya cuma satu gitu. Betul. Tapi kan bukan berarti semuanya satu background atau latar belakang gitu. Latar belakangnya kayak gitu. Dan kayaknya ini juga relate sama gue sih. Oh, gimana tuh? Relate sama kehidupan gue, kehidupan gue sekarang dan konten yang lagi gue buat sekarang juga gitu. Kayak di Teman Tidur misalkan. Kayak sebenarnya di Teman Tidur itu kan gue obrolannya agak-agak deep gitu ya. Terus kayak yang personal gue tuh sebenarnya nggak setiap hari gue deep juga gitu. Ya lu tau lah, maksudnya lu kan teman gue juga. Kayak tiap hari juga gue nggak mesti yang selamat malam, kalem gitu ya. Gitu-gitu kan nggak mungkin juga ya. Maksudnya ya gue kalau beli makan normal, gue beli makan kayak bu beli ini nggak mungkin kan kayak bu saya beli nasi bungkus, nasi bungkusnya kan nggak mungkin gak gitu. Mungkin. Ya sih. Gak mungkin. Gue sih mikirnya kayak ya sesimpel itu mungkin ya. Betul. Yang dinamakan cancel culture. Betul. Takut. Pun juga dengan gue, nggak selalu gue estetik gitu loh. Gue bisa makan pakai tangan, terus gue juga bisa makan dan kakinya nggak di bawah gitu kan, bisa kayak gitu gitu loh. Benar, gue sepakat. Dan karena tadi Vivi juga mention, maksudnya estetik kayak gimana sih? Mungkin buat lo yang belum tahu, tapi kayaknya sih lo udah tahu juga sih. Maksudnya Vivi juga bukan orang pertama yang sering mundar-mandir di konten gue. Jadi lo juga bisa kepoin buat lo yang baru nonton YouTube-nya Vivi ya. Iya. Ada di Viani Adila. A-nya 2. Jadi lo mungkin bisa kepoin konten-konten yang udah Vivi buat di sana. Yes. Nah, jadi itu juga relate ya sama lo ya. Yang tadi lo mention juga kayak ya mungkin di konten lo bisa terlihat estetik. Iya. Tapi di kehidupan sehari-hari mungkin lo makan sambil kakinya ke atas. Iya. Ketika itu lagi, enak banget sih. Iya kan, ketika lo lagi gue capek nih, gue pengen gini dulu. Iya kan? Tapi sebenarnya itu menurut lo nggak bisa dikaitkan ya? Nggak bisa. Gitu ya. Balik lagi sih pada dasarnya setiap orang kan punya plus minus gitu kan. Ketika dia harus kerja ya dia harus profesional gitu loh. Tapi setelah selesai kerja dia balik ke rumah, balik ke kamar, ya udah gitu. Ya. Tapi kan ada beberapa ya, Vi, kayak misalkan gue sempet beberapa content creator atau misalkan kita bisa bilang public figure juga
ada yang bilang ya makanya kalau mau nggak terlalu dijudge sama netizen atau diatur-atur sama netizen katanya, ya lu jadi diri sendiri aja ketika di konten lu, gitu. Lu sempat dengar beberapa statement yang kayak gitu kan. Kalau menurut lu gimana, Vi? Tiap orang punya pilihannya masing-masing sih ya. Ada yang, kalau gue tipikal orang yang membatasi diri di sosial media gitu loh. Karena kan sekarang sosial media dikaitkan dengan pekerjaan ya. Seringkali dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi ya memang gue nge-share di Instastory hanya sebatas pekerjaan aja gitu loh. Kayak sisanya misalnya kehidupan pertemanan gue, kehidupan keluarga gue, kehidupan pacar, itu ya gue keep it sendiri aja gitu. Lu termasuk orang yang tidak mau mempublish sesuatu yang terlalu privacy ya. Sifatnya. Karena itu terlalu personal banget. Berarti lu agak kurang sependapat dengan statement yang kayak gitu ya? Ya, kurang. Maksudnya lu memiliki jalan lain kan tentunya. Maksudnya ya kehidupan pribadi gue gak mungkin publish. Betul. Ya gue juga sama sih. Maksudnya gue sepakat. Gue juga gak mau terlalu mempublish aktivitas gue sehari-hari yang benar-benar maksudnya itu privacy banget kalau menurut gue. Dan untuk pasangan atau orang tua sesekali gue posting, tapi nggak yang jadi kayak ini jadi bahan konten gue. Tapi ya balik lagi, bener kata Vivi, setiap orang punya pilihannya masing-masing. Ya ketika lo nyaman dengan statement yang kayak ya gue sih mau bikin konten yang dengan apanya diri gue, ya itu silahkan ya. Tapi kalau gue sih sependapat sama Vivi, dan gue juga menganggap teman tidur namanya aja udah teman tidur, nggak mungkin gue kayak ngobrol tongkrongan. Kayak gue baru bikin podcast lagi kan sama Ilyas, dan nanti lo juga bakal datang di Muda Mudi Podcast. Mudinya tuh kayak MOODY, jadi bukan Mudi. Nah di situ juga gue kan kalau sama Ilyas ngomongnya agak nyablak, kayak ke temen gitu loh, kayak gue sama lu lah. Jadi kayak mungkin bedanya gue sama lu karena lu bukan dari Sunda atau dari Bandung gitu ya, lu dari Jakarta. Gue nyebutnya Jakarta ya. Jakarta pinggiran. Ya jadi maksudnya kan kalau gue sama orang Bandung lagi ketemu gitu, ya mungkin setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Kayak misalkan di Jawa mungkin apa gitu ketika sama CS-nya sekali. Nah itu mungkin nggak bisa relate sama konten si teman tidur. Beda banget gitu maksud gue. Jadi bisa bedanya tuh beda parah. Kenapa? Mungkin ada beberapa orang yang nanya kayak, oh berarti lo aslinya nggak kayak gitu ya? Sebenarnya emang kalau setiap harinya gue nggak kayak gitu. Tapi kalau untuk malam hari dan ketika gue ngobrol-ngobrol yang berat gitu ya, itu pasti gue seperti kayak itu gitu. Dan for your info, bukan kadang gue bikin podcast itu pasti malam-malam gitu. Pun kalau enggak, gue bikin ambience-nya seperti malam hari gitu. Kayak misalkan siang-siang gue nggak pernah nyalain lampu di studio gue, biar kayak gue tuh merasakan ya gue ada di posisi malam hari. Dan gue mikirnya ya lo yang dengerin juga malam-malam gitu. Dan gue juga agak sedikit nggak sependapat gitu, karena gue memiliki jalan yang tidak ingin mengaitkan permasalahan pribadi gue atau kehidupan personality gue, nggak gue publish gitu. Karena ya itu terlalu privacy sih. Dan kalau misalkan dibalikin lagi kan setiap orang tuh pasti punya plus minus ya. Iya nggak sih? Kayak misalkan kayaknya nggak ada orang deh yang selama hidupnya tuh benar. Pasti kan ada aja yang salah-salah gitu. Dan alasan lo untuk tidak mau mempublish Vi, apa alasan yang benar-benar mendasar bikin lo? Apakah lo takut ketika lo mempublish personal lo tuh kayak anjir gue takut kena hujatan atau apa, atau ada alasan apa gitu? Karena yang pertama, gue memang sudah menganggap sosial media gue itu adalah sebatas pekerjaan aja gitu loh. Bahkan gue hampir di titik dimana gue nggak berharap likes dari sosial media gue, karena gue nganggap itu cuman sebagai pekerjaan aja gitu loh. Nggak jadi yang kayak gue jadi butuh likes kayak gitu ya. Mungkin di pekerjaan gue butuh likes gitu kan, butuh engagement gitu kan. Cuman gue memandang bahwa oke, Vi, ini cuma pekerjaan gitu. Ada ups and downs-nya juga gitu kan. Dan yang kedua, gue nggak mau publish terutama orang tua gue, karena ketika nauzubillah min zalik gue terjadi kenapa-napa gitu kan, mungkin nama gue
mungkin kedepannya gitu kan, nauzubillah min zalik nih misalnya gitu ya. Kan ada yang tahu ya. Nama gue jadi jelek, jangan sampai orang tua gue juga kebawa gitu loh. Dan yang ketiga kalau pacar, gue lebih realistis sih, maksudnya ya dia masih jadi pacar gitu kan. Kalau besok putus kita nggak ada yang jamin gitu kan. Ya nggak sih? Ini gue ya. Kalau besok putus kita nggak ada yang jamin, terus besokannya lagi kita nggak ada yang bisa ngejamin kita punya pacar baru lagi, terus masa diekspos lagi gitu loh. Itu gue sih, itu gue. Iya. Gitu. Sepakat. Dan lo kan tadi nyebutin beberapa alasan, lo mention kayak kenapa lo nggak publish orang tua, pacar dan yang lain-lain. Apakah lo juga sempat kayak lo tuh di cancel culture gitu? Secara tidak langsung. Sempet. Contohnya apa? Gara-gara tato gue. Oh, tato. Iya. Oh, yang di tangan lo itu ya. Iya. Selalu di cancel culture karena Islam kok tapi tatoan, cewek kok tatoan, kok tatoan gitu kan. Maaf, itu tato apa bukan gitu. Nanyanya maaf halus sekedar tapi nanya gitu ya. Maaf sekedar nanya gitu kan. Iya. Gitu sih. Dan di situ lo ngerasa kayak apa yang lo rasain ketika ada orang-orang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ya, yang gue rasain ya gue cuman berpikir bahwa dia belum kenal sama gue gitu. Jadi ya kita sama-sama gimana ya, kita sama-sama nggak kenal, jadi ya udah anggap aja dia nggak tahu gue gitu kan. Bukan berarti orang tatoan itu pemabuk lah, pemakai lah, apa segala macam, enggak, sama sekali enggak. Tato itu menurut gue adalah bagian dari seni. Gue suka sama tulisannya dan gue tulis gitu loh di bagian tubuh gue, salah satu bagian tubuh gue. Itu gitu. alasan lo bikin tato? Yes. Karena lo suka sama tulisannya, terus lo ingin mengaplikasikannya di salah satu anggota tubuh lo gitu ya. Oh iya. Itu Vivi juga pernah ternyata mengalami. Ya mungkin ya, tapi sebenarnya kan ada, meskipun pertanyaannya mungkin nggak terlalu sakit ya, kayak yang punten banget nih mau nanya itu tato beneran atau bohongan gitu ya. Tapi sorry banget nih Vi, gue juga sempet nanya kayak gitu kan sama lo, kayak Vi itu tato temporer apa permanen, gue bilang. Pasti sih orang nanya kayak gitu. Cuma maksud gue kayak kalau gue pribadi sih lebih ke pengen tahu aja sih. Dan maksudnya gue juga sempat diceritain kenapa ya Vivi memutuskan untuk bikin tato waktu pertama kali gue ketemu sama Vivi gitu. Dan ya udah, kalau buat gue pribadi kayak cuma tahu buat gue, kayak kebayang gak sih, kayak gue tuh nggak nanya di kolom komentar lo kayak Vi itu tato asli gue nggak gitu. Gue lebih pengennya nanya ke personal. Betul. Iya gak sih, mungkin itu juga akan lebih baik gak sih ketika lo menganggap ada sesuatu yang menurut lo tuh kayak nggak relevan dalam kehidupan lo gitu. Ini kehidupannya kok kayak gini ya. Baiknya sih mungkin nge-DM atau ya kalau misalkan lo nggak bisa ketemu sama orangnya gitu ya, mungkin bisa nge-DM tanpa harus berkomentar. Dan apa yang lo rasakan ketika ada beberapa komentar, ada gak sih yang sempat komentar negatif gitu di beberapa konten lo yang so far lo udah pernah buat gitu? Terkait tato atau hal lain juga? Hal lain tapi dikaitkan dengan tato misalkan atau apapun itu. Pasti pernah sih, mungkin gue nggak baca tapi pasti pernah. Pasti gitu. Pernah ada ya. Cuman ya gue mikirnya ya dia nggak kenal gue gitu, dia nggak tahu siapa gue sebenarnya gitu, gimana gue sebenarnya kayak gitu sih. Tapi lo bukan tipe kalau orang yang menggubris ya omongan-omongan kayak gitu? Enggak sih. Maksudnya kan ada tuh beberapa orang yang kayak anjir ada orang yang komentar ditanggepin terus jadi konten di screenshot misalkan. Terus habis itu dimasukin Instastory ya. Lu bukan termasuk orang kayak gitu. Dulu gue orang yang seperti itu, tapi karena balik lagi karena gue membatasi diri gue dalam bersosial media, jadi ya gue nggak pernah gubris itu lagi sih. Iya. Karena itu udah masuk ke personal juga gitu. Kita mengungkapkan itu semacam sebenarnya pro dan kontra sih, semacam speak up, tapi ada juga yang menganggap bahwa itu personal gitu kan. Gitu sih. Ya meskipun ada yang bilang katanya kayak lu pencitraan doang di sosial media, asli enggak gitu kan. Ya balik lagi, maksudnya ya mungkin misalkan Vivi menganggap sosial media itu bukan ranah sebagai kayak diary-nya lo banget gitu. Mungkin diselipkan kerjaannya lebih banyak gitu. Tapi ada beberapa orang yang emang dia tuh nge-share tentang kehidupannya. Nah itu nggak akan relevan ketika lo discuss sama Vivi gitu. Karena pondasinya aja udah beda. Vivi punya akun Instagram misalkan, ya untuk konten, lo punya akun Instagram ya untuk curcol gitu. Ya nggak sih? Atau misalkan nge-share semua kegiatan lo setiap hari, ya sebenarnya nggak ada yang salah juga ya. Vivi juga nggak salah, ya lo juga nggak salah gitu. Cuma akan salah ketika lo mencoba untuk menilai seseorang yang tidak sesuai dengan kehidupan lo gitu.
itu agak pelik ya ngomongin kayak gitu karena kita nggak bisa ngatur mindset orang juga sih ya. Iya betul, kita nggak bisa buat semua orang itu senang sama kita, senang sama karya kita. Iya benar. Nah kalau dari lo sendiri gimana Der? Lo pernah di cancel culture gara-gara apa nih? Atau pernah nggak di cancel ngalamin culture? Hal yang kayak gitu ya. Gue nggak tahu sih ini termasuk cancel culture atau bukan ya. Tapi yang jelas ada beberapa DM yang masuk kayak di Instagram gue ketika gue live dan posisinya lagi di luar. Terus ada yang komen kalau nggak salah kayak kok suaranya beda ya sama yang di podcast gitu. Nah itu kan kayak sebenarnya sedetail itu ya. Iya standar gitu kan. Maksud gue kayak yang tapi gue awalnya nggak tanggepin gitu. Cuma makin kesini bukannya makin banyak tapi kayak gue juga kayaknya harus mengklarifikasi. Takutnya emang orang-orang yang suka dengerin podcast teman tidur itu belum sejalan sama apa yang gue jalankan saat ini gitu. Kebayang gak sih? Gue lebih pengen tuh orang menyukai konten gue, bukan personal gue. Iya, betul. Karena gue pengennya yang menyukai personal gue ya cukup pasangan gue aja sama orang tua gue gitu. Betul. Mungkin sama teman-teman terdekat. Ya. Makanya kadang gue juga beberapa kali kesempatan gue sempat ajak teman-teman gue di Instagram yang dari Bandung juga buat ketemuan, yang buat dijadiin teman. Dan kalau gue sih ngalamin itu jadi kayak kok suaranya beda ya. Nah. Dan termasuk gue ya, temen yang dari Instagram. Iya. Maksudnya gue sama Vivi kan awalnya dari Instagram. Terus gue ajak ketemuan, maksudnya biar apa ya? Biar lo tuh tahu gitu kehidupan gue kayak gini. Bahkan gue sering mention ke lo juga kan. Ketika awal ketemu, Vi lu jangan ilfil ya. Ketika ketemu gue, lu masih inget kan? Nah maksud gue takutnya, gue juga ketika seseorang mengenal gue dari teman tidur, takutnya dia mindsetnya kayak, wah gue kalau ketemu sama dia bakal awkward nih. Adem banget gitu. Soalnya suaranya kayak gini, gue harus ngomongnya gimana ya gitu. Nah padahal gue kalau ngomong ya kayak gini gitu. Maksudnya nggak terlalu gimana-gimana. Bahkan kalau ngomong-ngomong kasar kayak misalkan untuk momen-momen tertentu, gue sih nganggapnya itu nggak kasar ya kalau gue. Maksudnya kata kasar menurut gue bisa menjadi tidak kasar ketika lo penempatannya pas kalau menurut gue. Kebayang sih kayak karena kata-kata itu diciptakan untuk diucapkan. Iya kayak gue sama Ilyas kayak misalkan sering ngomong, "Siapa anjing?" Kalau gitu kan konteksnya bukan gue ngatain dia kayak hewan itu gitu, tapi lebih ke kayak apa ya, imbuhan doang. Dan gue juga pernah diomong itu sama Ilyas juga gitu, kayak yang "Siapa der?" gitu. Anjing ih. Tapi gue kayak yang biasa aja, gue nggak berasa kayak direndahin kalau gue pribadi. Cuma ya itu mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan ketika lo bener-bener nggak kenal banget sama orang itu gitu, ya nggak sih? Dan gue tadi sempet kayak kita kan sempet mikir-mikir, bukan mikir sih, brainstorming dulu sebelum bikin konten kan. Gue sempet tanya sama lo, bisa nggak sih salah satu alasannya itu kenapa orang bisa sebegitunya nge-cancel seseorang gitu? Itu karena dia terbiasa. Misalkan salah satunya dalam hubungan misalkan. Itu kan tadi lo kaitkan dengan misalkan seseorang yang punya konten subjek sama objek gitu ya. Sama objek kan. Ketika satu aja personalnya salah, misalkan dia ternyata selingkuh, ya kan, atau dia cerai, atau misalkan dia jadi pelakor misalkan kan ya, ibu-ibu sekarang gitu. Terus konten-kontennya tuh karya-karyanya dia tuh nggak dilihat gitu. Jadi kayak udah gue nggak mau nontonin dia lagi. Gue nggak mau menikmati semua konten-konten yang dibuat lagi gitu. Itu kan agak nggak fair ya sebenarnya. Karena lo sudah mulai mengaitkan personal dengan kerjaan. Betul. Nah maksud gue, bisa nggak sih kemungkinan ketika seseorang itu sudah terbiasa dalam sebuah hubungan misalkan, karena kan ya mostly di konten-konten gue pasti ngebahasnya tentang relationship kan. Tapi ya gue selalu berpikiran konten dari relationship ini atau kehidupan relationship ini kadang berkaitan dengan kehidupan di bidang apapun gitu. Kayak yang itu salah satu jadi pondasinya juga. Betul. Gimana cara lo memandang seorang pasangan atau teman-teman lo gitu. Kayak misalkan dalam basicnya personality. Mungkin karena dia sudah terbiasa. Kayak misalkan gue punya pasangan, dia itu ternyata teledor misalkan. Teledornya dalam artian suka lupa HP misalkan. HP dia naruh HP di mana aja. Terus gue tuh kayak yang langsung ngecap dia tuh teledor, terus kayak yang nggak benar, nggak becus, nggak bisa manage waktu dengan bagus, terus suka pokoknya kemana-mana judgmental banget gitu. Padahal mungkin kesalahannya dia itu atau minusnya dia itu cuma satu, suka lupa naruh HP doang. Tapi kalau kunci motor, kalau duit, dompet, yang lain-lain enggak gitu. Kebayang gak sih? Mungkin karena dia terbiasa dari hubungannya kayak gitu juga, jadi kayak kebaikannya pun kadang suka dicap lupakan gitu. Jadi kayak yang
males weh gitu buat ngenilai yang baik-baiknya. Jangankan ke pasangan sih, kadang kita juga sesama temen juga ada aja yang kayak gitu ya nggak sih? Kita udah melakukan bukannya perhitungan sih, tapi lebih ke kita sudah memberikan beribu-ribu kebaikan, tapi hanya satu kesalahan bisa menghapus ribuan kebaikan itu gitu loh. Benar-benar. Gue jadi inget dulu gue sempet ngediskusiin ini sama teman gue waktu kuliah. Kayak gue tuh waktu kuliah ngerasa nggak adil ketika waktu itu tuh kalau nggak salah ya momennya ketika gue tuh nakal maksudnya ke cewek tuh kayak nyakitin tuh gue jadian bentar terus gue tinggalin. Tapi kayaknya kebaikan gue tuh langsung runtuhkan gitu. Kebayang gak sih kayak yang gue ngerasa nggak adil aja ketika seseorang tuh melakukan satu kesalahan tapi 10 kebaikannya tuh jadi lupa. Jadi lu nggak inget-inget aja gitu. Sama halnya kayak misalkan lu dalam sebuah hubungan ternyata pasangan lo itu misalkan dia pulang malam karena main sama teman siapanya gitu. Itu baru sekali loh dia ngelakuin itu. Tapi sebelumnya tuh dia sempet antar jemput lo, kasih perhatian lebih, bahkan suka ngasih gojekin makanan misalkan atau apapun itu. Nah itu tuh nggak dilihat cuy. Bahkan lebih menyerang personal gitu. Lebih ke kamu sih emang dasarnya kayak gini ya, sakit nggak sih kalau digituin? Sakit. Iya kan? Sakit. Nah mungkin itu adalah salah satu alasan dari banyaknya alasan mungkin kenapa seseorang bisa masuk ke dalam cancel culture itu gitu. Apalagi ada medianya yang mewadahi ya, kayak misalkan media yang mewadahi. Dia ketemu sama orang-orang yang lu nggak suka kan? Iya, hujat aja gitu. Iya, padahal nggak kenal juga gitu kan? Loh. Agak-agak gimana gitu ya. Dan menurut lo Vi, untuk orang-orang yang kayak gitu, apa sih pesan buat orang-orang yang mungkin sering kayak gitu? Pertama sih kalau misalnya orang nggak suka sama orang, ya udah nggak usah ngajakin orang lain untuk nggak suka sama orang itu juga. Iya. Yang kedua, kalau misalnya lo nggak suka sama lagunya, nggak usah didengerin gitu, nggak usah dikomentari jelek gitu ya. Terus emang kalau misalnya lo nggak suka sama fotonya, nggak usah lo liatin. Kalau perlu lo hide atau lo apa biar si fotonya itu tuh nggak muncul di home lo gitu kan. Gitu sih. Oh iya gue sepakat. Ya maksudnya ini nih yang biasanya mungkin yang bikin jadi cancel culture tuh ketika seseorang nggak suka lu malah ngajak orang lain ya. Kayak apa cuma gue doang di sini yang cuman gue? Enggak cuman lo. Awalnya tuh terus tiba-tiba si komen itu tuh like-nya jadi banyak. Terus langsung ada komen-komen lagi. Nah sebenarnya ya itu pro kontra sih ya. Ada yang bilang ya biarin lah biar dia introspeksi misalkan. Kalau ada orang yang ngomong gitu gimana? Introspeksi. Gue masih belum bisa ngasih pendapat sih Der kalau tentang introspeksi kayak gitu. Kalau dari lo sendiri gimana? Kalau dari gue sih mungkin kayak sebenarnya sih bener, maksudnya ya ada benernya. Mungkin maksud lo bener gitu ketika lo ingin mengingatkan seseorang kan. Tapi mungkin caranya agak salah kali ya. Mungkin karena pertama si orang yang ngomentar juga di sosial media pula nggak kenal kan sama artis atau selebgram atau influencer. Orang yang dituju itu. Iya gitu loh, nggak kenal. Mungkin ada alasan di balik dia melakukan sebuah kegiatan tindakan tersebut seperti itu. Iya. Ya atau mungkin bisa juga kayak lu boleh mengkritik, dan gue termasuk orang yang terbuka sih untuk sebuah kritikan. Dan gue untuk di konten teman tidur, nanti teman tidur gue jelasinnya setelah yang ini. Maksudnya mungkin lu bisa pakai cara yang lu misalnya mau kritik nih, lu bisa DM lah. Misal kan kayak bang kenapa sih lo kok gini. Itu kan maksudnya personal gitu ya. Personal tuh personal, bukan maksudnya nggak ada niatan lo buat ngajak audiens. Atau misalkan kayak wah DM gue nggak didengar, nggak dibales, makanya gue komen di kolom komentar. Betul. Tapi sorry tuh saya maksudnya gini, ketika lo emang nggak suka sama sesuatu hal dan lo sudah mencoba untuk mengkomunikasikan itu, kayak misalkan lo coba DM tapi ternyata nggak direspon, ini bukan cuma ke gue, maksudnya mungkin siapapun itu. Tapi gue sih menganggapnya kalaupun ya terjadi seperti ini, lu nggak fair ketika menganggap seseorang tuh tidak memprioritaskan lo, karena lo aja nggak kenal sama dia. Betul. Terus bukan berarti dia harus menjawab semua pesan dari pesan yang masuk gitu. Kalaupun dia nggak ngejawab, sesimpel kalau kata gue ya, mending lu blok aja gitu orangnya. Betul.
karena emang lu udah nggak suka gitu sama kontennya. Karena yang seperti yang gue bilang tadi, lo hide atau lo block gitu kan, gitu. Supaya nggak muncul lagi di home lo gitu loh. Kayak sesimpel lu nggak suka sama foto-fotonya, ya udah hide aja. Ternyata di hide dia malah suka live misalkan, di mute, ya udah di mute misalkan. Terus gue risih, following gue nambah buat orang-orang yang nggak ini, ya udah unfollow atau block gitu. Betul. Maksud gue sesimpel itu sih. Lu mencoba untuk misalkan lu ingin berhubungan baik dengan orang itu, misalkan lo nge-DM, siapa tahu ada interaksi, tapi kalau nggak direspon ya udah di block atau di hide. Karena sosial media mengeluarkan fitur itu ya untuk digunakan gitu. Maksud gue ya pakai aja. Toh nggak ada juga kayak yang misalkan, ya nggak tahu sih ya, gue sih nggak ngerasa gimana ketika seseorang ngeblok gue. Karena ya udah mungkin konten gue atau apa yang gue tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul. Karena gue juga beberapa gue ngeblok orang-orang juga. Sama, gue juga. Karena gue nggak mau berniat untuk, gue nggak suka nih. Pastilah semua orang ada memiliki ketidaksukaan terhadap seseorang. Betul. Tapi kalau gue lebih mengambil jalan yang gue nggak suka, ya udah gue blok. Tapi gue nggak keluar-keluar gitu loh. Iya. Meskipun secara tidak sadar ya, gue tadi jujur gue sempet flashback gitu. Kayaknya dulu gue sempet juga deh kayak gitu. Kemudian sih kayak yang zaman-zaman SMA atau apa, ketika gue nggak mau sesuatu tuh kayak gue mengaspirasi, bener gak sih bahasanya aspirasi? Jadi menyuarakan suara gue tuh kalau gue tuh nggak suka gitu. Iya. Dulu tapi. Gue juga dulu gitu sih, nggak lama banget sih gue dulu pas gue belum bisa ngebedain mana subjek mana objek itu gue seperti itu. Mungkin bisa dikaitkan juga kayak apa ya? Jiwa muda, yang anak-anak muda, remaja-remaja yang meskipun kita juga masih termasuk ke remaja ya, tapi maksudnya yang remaja awal banget gitu, mungkin emosinya masih labil. Betul. Terus karena butuh cari perhatian. Betul. Dan gue juga dulu sama sih, maksudnya melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian. Betul. Gitu. Mungkin salah satunya itu juga. Atau misalnya sesimpel, misalnya nih gue nggak suka sama Dera gitu kan. Nggak usah di komen juga Deranya, gue nggak suka banget sama lo di kolom komentar, karena kolom komentar itu kan udah masuknya ke publik ya. Orang bisa lihat siapapun gitu itu kan. Bisa lihat. Tapi beda halnya ketika gue ngomong sama Idan, dan gue nggak suka sama Dera deh, karena Dera tuh kontennya gini, udah stop sampai di Idan gitu loh, paham kan sampai sini? Kayak gitu sih kalau gue. Setuju gue ya, meskipun ketika lo mencoba untuk mengkomunikasikan sama orang juga, kadang lu jangan bilang siapa-siapa ya Dan, gue nggak suka sama Dera misalkan. Taunya Idan bilang lagi. Kadang kayak harapan gue adalah orang yang diceritain itu adalah orang yang bisa nyetop pembicaraan itu di dia sendiri. Iya. Berarti PR-nya di lo harus pinter-pinter nyari orang yang bener-bener bisa nge-keep cerita lo yang lo ceritakan sama orang itu. Betul. Ya. Gue sepakat. Terus juga ini Vi, ada salah satu alasan kenapa gue di teman tidur itu kebanyakan gue samarkan namanya. Oh, kenapa tuh? Karena gue nggak mau berusaha untuk menjadi wadah untuk orang-orang menghujat seseorang. Kebayang gak sih? Kebanyakan dari podcast teman tidur itu kan cerita-cerita yang agak kurang mengenakan ya, kayak yang dia sakit hati, dia apa segala macam dikecewain atau apa. Gue pengennya fokusnya sama masalahnya, bukan sama orangnya gitu. Karena kalau gue pribadi, gue termasuk orang yang gue sepakat ada namanya kayak apa sih, hukum sosial, apa ya namanya, social adjustment, social justice yang kayak gitu gitulah maksudnya. Jadi kayak ketika kenapa adjustment layer menurut SJW itu social justice warrior gitu. Oh, social justice warrior. Iya, kenapa gue adjustment kayak di Adobe Premiere ya. Ya pokoknya kayak yang seseorang tuh ngejudge seseorang, terus kayak yang misalkan di Twitter kan suka bikin thread tuh. Gue baru aja bla 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 sama cowok bla bla bla. Ujung-ujungnya spill the tea. Mau di-spill gak nih? Ujung-ujungnya adalah lu fokus sama orangnya cuy. Iya. Kebayang gak sih? Bukan sama kasusnya. Masalahnya. Gitu ya meskipun apa ya, itu mungkin maksud lo tuh biar dia jerak. Tapi kan kita tuh negara yang diatur oleh hukum gitu loh. Iya gak sih? Dari yang gue ngobrol sama anak hukum nih, gue agak berat nih gimana? Enggak. Maksudnya ada yang dari ya hukum, ada apa ya, yang cakupannya lebih kecil, ada yang lebih besar gitu. Iya. Itu tuh udah ada bagian-bagiannya. Arti luas sama arti sempitnya. Maksud gue ya udah itu serahkan aja ke pihak yang berwajib. Betul, berwenang. Berwenang ya. Maksudnya berwajib tuh bukan berarti polisi doang ya. Kayak misalkan masalah percintaan mungkin kedua belah
keluarganya mungkin atau sanak keluarganya gitu, sanak saudaranya yang untuk menyelesaikan. Betul. Tapi maksud gue kenapa di teman tidur itu disamarkan? Biar orang-orang itu, gue tahu itu sesuatu yang salah, tapi jangan fokus sama orangnya. Gue pengen sama masalahnya. Makanya gue bilang kayak kalau ada poin-poin yang diambil, yang bisa diambil, ya lo ambil. Tapi jangan ngejudge ke orangnya. Karena kalau gue cantumin, itu bisa aja gue kayak membangun lebih besar lagi cancel culture gitu. Betul. Kayak yang gampang banget gue tinggal ngomong aja, nih nama Instagramnya ini, orangnya ini, fotonya ini, lu lihat aja, lu kepoin di Instagramnya orang ini pernah nyelingkuhin ini 3 kali misalnya. Itu kan wadah banget kan sebenarnya. Nah gue menghindari hal-hal itu karena gue pribadi nggak suka sih dengan cancel culture itu gitu. Ya nggak sih Vi? Betul. Dan upaya dari diri lo sendiri untuk nge-campaignin kayak misalkan ya lo tuh harus bedain subjek sama objek. Itu ada gak sih dari beberapa konten? Apakah lo kayak yang bersikap ya udahlah itu mah dibalikin lagi ke pribadi masing-masing gitu? Balik lagi sih, tiap orang punya pilihannya masing-masing sih ya. Terutama nih orang yang sering nanyain gue, kok nggak pernah publish sama pacarnya sih gitu kan? itu udah paling apa ya? Yang udah paling konkret banget gitu loh. Jadi ya balik lagi sih, tiap orang punya pilihannya masing-masing. Kadang dia juga misalnya dia suka nge-instastoryin kehidupan malamnya, ya it's okay gitu. Mungkin pilihannya dia seperti itu gitu loh. Kalau gue kan tipikal orang yang ya udah untuk kerjaan aja kayak gitu. Kalau lu emang untuk kerjaan aja. Betul. Tapi so far ada dari. Dan kayaknya itu udah umum sih, Der. Maksudnya? Umum kayak ya itu jadi pilihannya masing-masing, pilihan orang masing-masing. Gitu. Tapi maksud gue kayak orang-orang yang diperlakukan seperti itu sama lo, itu ada pertanyaan gak sih? Kayak let's say kayak orang tua kan gak pernah lo publish. Pasti. Atau pacar misalkan, kenapa sih lo gak pernah publish itu? Pasti. Dan tapi cara lo untuk menjelaskan apa? Yang tadi gue jelaskan di pertama tadi. Yang lu tuh gak mau yang nge-publish. Kalau orang tua, kalau misalnya nama gue kenapa-napa, gue gak mau dia ikut kena juga gitu, ikut terbawa juga. Terus kalau pacar realistis aja. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu besok kita masih pacaran atau enggak gitu. Cuman memang kalau pacar mungkin gue akan ya mungkin posting 1-2 gitu ya untuk bilang nih gue udah punya pacar kayak gitu. Mungkin kayak cuma gitu. Cuma kayak notice doang ya. Betul, cuman kayak notice aja. Ya gitu sama sih. Kayak gue kayak dari sekian banyak postingan gue cuma 1 kayaknya gue posting sama si Cindy. Dan kalau untuk temen, gue tuh kalau sama temen tuh lupa pegang handphone gitu loh, jadi nggak jarang gitu loh untuk Instastory gitu. Itu juga salah satu alasan gue kenapa gue nggak terlalu ngupdate. Gue suka lupa sih kalau misalnya ngobrol kayak keasikan ngobrol ya. Cuma kadang ya gue kan suka diomongin, ya lu tuh harus ya kayak gue kan sekarang dibantuin sama Agung, ada Lala, ada Dani gitu. Lu tuh harus nge-publish personal lu juga gitu, biar orang tahu daily activity lu tuh apa. Itu PR di gue sih sebenarnya. Ya mungkin gue bakal berusaha publish ya Gung. Ini orangnya ada di belakang soalnya. Tapi maksud gue kayaknya nggak mungkin semuanya gue publish gitu, karena takutnya ya itu apa yang tadi Vivi bilang. Jadi semoga teman-teman di belakang layar gue pada nonton. Ini alasan gue kenapa gue nggak mau nge-publish daily activity gue gitu. Iya. Seru ya cancel culture. Seru. Oh ternyata banyak juga orang yang ngerasa kayak anjir siate ngerti apa sih tentang kehidupan gue gitu. Betul. Lu ada di titik yang bener-bener down banget gak sih? Pasti pernah. Sampai apa tuh misalkan? Sampai puasa sosial media. Nggak buka sosial media? Iya, perkara gue ganti konsep video. Dibilang videonya, kok kayak orang sedih ya videonya? Serius lo? Serius. Video jadi di waktu itu video di YouTube. Jadi gue itu terhitung 2020 ini gue tuh ganti konsep jadi ASMR vlog. Terus dari situ gue itu bener-bener gue ngerasain yang namanya rebranding. Dan itu banyak banget komentar-komentar yang videonya lesu, videonya kok kayak orang sedih ya, kok kayaknya orangnya pemurung banget ya, gitu loh. Gitu sampai pada akhirnya gue kayaknya puasa sosial media aja deh gitu. Gitu. Oke. Sesimpel gue cuman ganti konsep video itu bisa berpengaruh gitu loh. Tapi to be honest gue lebih suka konten lo yang sekarang sih, yang estetik gitu. Sumpah kalau menurut gue. Tapi gue pengen nanya deh, dari lo pembuat konten sendiri ya, lo lebih kesulitan membuat konten yang sebelumnya atau yang baru-baru ini?
Lebih effort yang sekarang sih memang. Yang sekarang kan? Iya, karena kalau yang sekarang ini misalnya gue mau makan tuh bisa ada 5 angle atau 6 angle. Yang artinya gue harus mindahin kamera itu sendiri. Gitu. Iya. Nah di sini ini yang mau gue tarik benangnya gitu. Maksudnya sebenarnya lu tuh ingin menyajikan sesuatu yang lebih effort kan dari diri lo. Kayak gue tuh pengen berusaha yang lebih gitu. Betul. Gue menampilkan kayak tiap frame-nya itu estetik, terus color gradingnya juga bagus gitu. Tapi malah orang lain nganggepnya kayak apaan sih lu videonya kok nggak bla 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 gitu ya. Iya kayak gitu. Balik lagi sih ya, sebenarnya setiap video itu pasti punya perjuangan, ya nggak sih? Kayak bikin video ini aja tadi lo perjuangan, kamera mau jatuh, posisi tempat duduknya, ya nggak sih? Gitu. Iya, gue sepakat ya itu. Makanya ketika lo menganggap sesuatu yang lo tuh nggak suka, kayak videonya Vivi kok lesu, kok kayak orang sedih, kok nggak bersemangat gitu ya. Tapi dibalik itu semua tuh sebenarnya Vivi ingin menyampaikan sesuatu yang lebih gitu loh. Jadi lo jangan langsung underestimate kayak yang gue nggak suka gitu. Nah takutnya kalau lo terbiasa kayak gitu, takutnya ya, yang gue takutin mungkin Vivi bisa struggle kayak ya gue sih tetap mau menyajikan yang terbaik buat penonton-penonton gue gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang nggak struggle dan jadi overthinking, terus jadi kayak ya udah deh gue bikin video yang kayak kemarin aja. Itu malah ngebikin orang tuh jadi stuck di situ, nggak berkembang gitu, tidak mengasah kreativitas. Jadi sorry to say, ketika lo berkomentar seperti itu dengan tujuan untuk lebih baik kepada konten kreatornya, itu malah kebalikannya gitu. Kalau kata gue sih, ketika konten kreator bikin sesuatu yang baru, kalaupun ada yang nggak lo suka tuh nggak apa-apa lo omongin gitu, tapi misalkan by personal. Tapi lo lihat dulu maksud dari si video itu tuh apa sih, lo bedah dulu gitu si video itu maksudnya kayak gimana, tujuannya gimana gitu. Siapa tahu konten yang baru itu jauh lebih baik pesannya atau yang ingin disampaikannya dari konten-konten yang sebelumnya gitu. Ya nggak sih? Betul. Gitu teman-teman. Dan apalagi ya, kita ngomongin cancel culture tadi. Lu juga sempat ngalamin cancel culture, iya, dari mulai tato, konten video lu juga ketika rebranding buat yang ASMR video itu. Betul. Gue juga sempat di teman tidur karena riskan juga sih, kalau gue kan ini ya audio doang ya. Jadi orang akan detailnya ke suara lo ya gitu. Terus kayak dia tidak bisa menikmati yang lain-lain kecuali suara doang. Betul. Sekalinya ada platform yang lain menyajikan visual, ternyata kok kayak gini, gini. Ya makanya kalau gue pribadi sih pesan buat teman-teman, ketika ada seseorang yang mungkin konten, karena gue juga sampai sekarang gue masih mengagumi seseorang dari kontennya gitu. Misalkan gue suka sama siapa karena konten ininya, gue suka sama siapa karena dia punya karya ininya. Nah cobalah untuk teman-teman juga kayak gitu. Lo juga menyukai kontennya, bukan ke orangnya gitu. Karena kalau ke orangnya, lo akan terlalu jauh terbawa suasana nantinya. Betul. Gitu. Lo bakal sakit hati banget ketika ternyata orang itu di luar ekspektasi lo gitu. Dan itu bakal merugikan diri lo sendiri. Maksudnya lo kan bakal sedih juga, dan itu juga bakal merugikan si konten kreatornya itu sendiri. Betul. Atau orang yang memiliki karyanya itu sendiri, karena bisa dibilang jobnya bisa hilang, insightnya bisa turun. Betul. Gitu. Itu sedih juga sih kalau menurut gue. Apalagi misalkan itu cuma satu-satunya mata pencarian dia gitu. Lo kan nggak tahu gitu. Gitu teman-teman. Menarik ya. Sekali lagi, jadi buat lo yang penasaran mungkin bisa langsung kepoin aja di channel YouTube-nya Viani Adila. Di situ ada beberapa video, bukan beberapa sih, udah banyak banget. Lebih banyak dari gua dan lebih dulu dari gua. 2000 berapa ya itu? 2015 ya. Lu awal upload di YouTube. Jadi lo bisa langsung kepoin aja, dan jangan lupa sabrek ya. Ya lo bisa subscribe. Atau like, komen di videonya Vivi. Atau kalau lo suka video ini juga lo bisa like. Tapi kalau nggak suka boleh dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lo suka bisa nge-share, nggak suka ya jangan di-share gitu. Maksudnya ya gue sih open sih ketika lo mau berkomentar apapun itu. Tapi gue tidak pernah mencontohkan untuk berkomentar dengan nada-nada yang gimana-gimana. Jadi harusnya sudah pada tahu semua gitu. Mungkin untuk di video kali ini dicukupkan sekian. Thank you banget Vi udah mau. Thank you juga sudah ngundang gue. Iya, thank you udah mau datang ke channel YouTube gue ya. Karena ya channel YouTube gue kan gak sebanyak
Wow. Audiensnya Yani Adila yang nggak relevan dong. Kan lo podcast, lo podcaster, gue video creator. Iya. Nah gitu, jadi buat teman-teman jangan lupa nge-share video ini kalau suka, kalau enggak ya jangan di-share. Gue pengen ngingetin itu gitu. Dan sampai jumpa mungkin di video-video selanjutnya. Gue Dira Firmansyah dan gue Viani Adila. Bye bye.